Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bermajelis untuk bersama-sama mempelajari Al-Qur'an dari sisi makna ya. Karena sebagaimana kita ketahui dan sering disampaikan, belajar Al-Qur'an itu meliputi belajar lafaz dan makna. Begitupun mengajar Al-Qur'an meliputi mengajar lafaz dan makna. Dan insyaallah di pagi hari ini kita masuk ke surah Al-Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun. Ya, silahkan baca ya. Silakan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Bu Rofi'ah. Naam Umu, afwan. Nah, Susah dipencet ininya. Ini dibaca suratnya dulu ya. Silakan Om. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, ya. Silakan dibaca. Qul ayyuhar rasula lilladzina kafaru billahi wa rasulihi ya Ayyuhar rasul. rasul. Ayyuhar rasul. Qul ayyuhar rasulu lilladzina kafaru billahi wa rasulihi ya ayyuhal kafiruna billahi la a'budu ma ta'buduna minal asnami wal alihati az-zaifati wala antum 'abiduna ma a'bud min ilahin wahidun Wahidin. huwallah wahidun Bukan wahidun, wahidin.
min sifat dari ilahin wahid. Taib, jazakallah Ustaz. Huwallahu rabbul alaminal mustahaqqu wahidahu Mustahik. lil ibadati. Mustahik. Mustahiq. Rabbul alaminal mustahiq wahidahu lil ibadati. Wala ana abidum ma abadtum minal asnami wal alihatil batilati. Wala antum abidun mustaqbala ma a'bud. Wa hadhihi al-ayati nazalat fi ashkhas bi'ayanihim minal musyrikin. Qad alimallahu annahum la yu'minuna abadan. Lakum dinukum alladhi asrartum ala ittiba'ah waliyin dini Ala tiba'i. waliyu dini alladzina la abghi ghairah. Apa? Waliya dini alladzi la abghi ghairihi. Ya. Ghairah, betul. Oh. Udah Ustaz? Iya, tarjimnya. Qul, katakanlah, ayyuhar rasula, ayyuhar rasulu, wahai para rasul, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, billahi, demi Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Enggak, demi Allah, billahi, kepada Allah. Billah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, Rasul Allah. Bukan gitu. Taib, Ustaz. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai Rasul, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir kepada billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, billahi, kepada Allah. La a'budu, tidak. Aku beribadah. Tidak akan. Gimana Ustaz sarannya? Aku tidak akan menyembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Minal asnami, dari berhala-berhala, wal alihati, dan wal alihati zaifah, dan apa zaifah Ustaz? Zaifah itu palsu. Dari sembahan, baik itu berupa patung-patung maupun sembahan-sembahan yang palsu. Ya. Terus? Dari sembahan patung ataupun sembahan yang palsu. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan abidunya menyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Min ilahin wahidin, dari Tuhan yang satu. Tuhan satu. Ilah bukan Tuhan. Dari ilah yang es. Ilahin wahidin, dari ilah yang es. Dari Tuhan yang satu. Ilah dari aja. Tuhan yang esa. Jangan. Gimana Ustaz? Diterjemahnya ilah aja. Ilah yang esa.
min ilahin wahidin dari ilah yang esa. Huwallah, dia Allah, Rabbul alamina, Rabb semesta alam, mustahak yang berhak, Al-Mustahiq. al-mustahiq yang berhak, wahdahu Wahdahu. Untuk lil ibadi, untuk satu untuk disembah. Wahdahu itu semata saja. Jadi Baik. Rabb semesta alam yang berhak. Enggak, kalimatnya orang dapat. Nggak mesti berurutan secara Arab ya. Allah itu dia itu adalah Allah, Rabb semesta alam yang satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak untuk disembah. Satu-satunya saja yang berhak disembah, yang berhak untuk diibadahi. Baik. Diulang Ustaz apa? Ya, terus Wala ana bidum ma'abattum. Wala dan tidak ana saya abiduma menyembah ma'abattum apa-apa yang kalian sembah. Minal asnami dari patung-patung wal alihatil batilah dan dari sesembahan yang batil. Wala antum abiduna dan tidaklah kalian abidunnya kalian menyembah mustakbalan diterima di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang ma'abud apa-apa yang saya sembah. Wahadhil ayah dan ayat ini nazalat diturunkan fi askhos Nazalat. Iya. Gimana Ustaz? Nazalat atau nuzilat bisa aja. Nazalat turun, nuzilat diturun. Dan Terus? ayat ini diturunkan seperti itu Ustaz? Iya. Fi askhos dikhususkan. Fi ashosin pada seseorang. Fi askhosin pada seseorang bi a'yanihim. Ini enggak tahu Ustaz. Fi ashosin bi ayanihim pada orang tertentu. Pada orang tertentu minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Qad alimallah sungguh Allah telah mengetahui annahum sesungguhnya mereka la yu'minuna la yu'minuna abadan, tidak beriman, mereka tidak beriman selama-lamanya. Lakum dinakum bagi kalian, lakum dinukum bagi kalian agama kalian, alladzi asrartum yang apa ya Ustaz asrartum? Asrartum yang mana? Ini asrartum itu kalian berkeyakinan keras. Yang berkeyakinan keras. Alat tiba'ah atas alat tiba'i bukan tiba'ah. Tiba'i mengikutinya. Atas mengikutinya. Afwan Ustaz boleh ke bawah lagi ininya. Enggak kelihatan. Waliya dinil ladzi wali Ustaz dini agama agama bagiku ini agamaku alladzi la abghi yang tidak la abghi ghairah. Aku tidak akan mencari selain Allah.
aku tidak akan mencari selain Allah. Afwan Ustaz. Baik, kalau iya, surah Al-Kafirun ini di sebagian tafsir dibawakan sebab turunnya, ya, yaitu orang-orang kafir yang minta kepada Nabi untuk, kalau bahasa kita ini apa, barter, ya, barter ilah. Mereka melakukan hal ini sebagai bentuk pengolok-ngolokan. Jadi kami akan menyembah Robmu sekian masa, ya, sepekan umpamanya. Tapi nanti kalian harus menyembah Rob kami juga, menyembah patung-patung kami juga. Di sini Allah memberikan sikap atau menuntun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bersikap, bagaimana prinsip kita dalam beragama, terkhusus dalam bab-bab peribadahan. Maka dalam bab-bab peribadahan, seorang muslim itu harus tegas. Tidak boleh mencampur adukan antara Islam dengan yang lainnya. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-Islamu ya'li wa la yu'la. Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau Islam itu paling tinggi, mestinya yang lain yang ikut ke Islam. Nah, kalau Islam paling tinggi, tapi kemudian kaum musliminnya meniru agama yang lain, berarti dia telah merendahkan Islam. Karena sikap meniru terhadap pihak yang lain, di sana ada pengagungan. Nah, di sini tidak selayaknya seorang muslim itu mudah terpengaruh oleh agama yang lain. Ya, prinsipnya kita dalam bermuamalah dengan selain muslim, dengan orang kafir, itu muamalah secara hal-hal yang dibolehkan terkait perkara dunia, jual beli dan sebagainya. Maka kita muamalah dengan baik, bertetangga umpamanya, tidak mengganggu mereka. Tapi dalam prinsip beribadah, nggak ada kita ngikut-ngikut, ya. Bahasa sekarang istilahnya toleransi. Tidak ada kita mendukung mereka dalam hal peribadahan. Di sini sikap barok kita berlepas diri dari mereka, dari sudut peribadahan. Dan di sini tegas, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir, yang menolak, yang enggak percaya kepada Allah dan Rasul. Mereka disebut dengan al-kafir. Ini saking buruknya sebutan kafir, orang kafir sendiri enggak ridho disebut kafir. Karena mereka lebih senang disebut non-muslim. Ketika disebut kafir, ada semacam terhinakan, ya, karena memang hakikatnya seperti itu. Kemudian di masyarakat umum ada sedikit pemahaman yang perlu diluruskan terkait penggunaan kata kafir dan musyrik, ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap akidah. Allahu a'lam, ya, di masyarakat
istilahnya masyarakat perkotaan seperti apa. Hanya yang saya alami di masyarakat daerah, perkampungan umpamanya. Mayoritas tidak bisa membedakan makna kafir dan musyrik. Jadi sepengetahuan mereka yang disebut musyrik itu yaitu agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, itu musyrik katanya. Adapun para penyembah kubur yang minta ke kuburan, yang menjadikan kuburan sebagai sarana ibadah, mereka tidak mengatakan itu musyrik. Ya. Nah, di sini perlu adanya pemisahan istilah. Ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau yang di KTP non-Muslim, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan agama yang lainnya, ya itulah terhukumi kafir. Karena mereka menolak ke ketuhanan Allah, keesaan Allah. Itu gimana orang Nasrani? Mereka menerima Allah itu sebagai Tuhan, iya, tapi mereka tidak menjadikan Tuhan itu esa. Betul mereka menyebutkan kata mereka ya, Allah itu Tuhan Bapa. Tapi kelirunya ya mereka menjadikan trinitas itu. Jadi seorang itu dianggap muslim kalau hanya satu-satunya Allah saja yang dijadikan ilah, sembahan. Dan menyatakan mengakui batalnya sembahan-sembahan yang lain. Gak cukup kita mengakui Allah saja sebagai ilah. Tapi harus menyatakan ilah yang lain itu salah gitu. Nah kembali tadi, kalau kafir ya seperti itu, non-muslim. Kalau musyrik, terkadang dia masih muslim, masih sholat. Bahkan ya seperti pada umumnya, sholat. Kalau waktu sholat, saum, kemudian juga haji. Pokoknya sebagaimana orang muslim pada umumnya. Tapi di waktu bersamaan dia minta juga kepada selain Allah. Ya. Nah ini musyrik namanya. Dan ini yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Makanya pantas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan kesyirikan itu, kemusyrikan itu seperti semut kecil, nggak kelihatan, kadang nggak kerasa. Dan Allah menyatakan di beberapa ayat, kebanyakan manusia itu ada dalam jiwa mereka kesyirikan, tercampur. Nah ini kita harus bersihkan. Ya. Jadi kita harus menyatakan Allah itu satu-satunya ilah yang hak, yang benar, dan yang selain Allah itu batil. Nah, di sini setidaknya ada 2 ayat yang bisa kita jadikan tambahan referensi ya. Pertama di surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian yang kedua Luqman ayat 30.
Ini redaksinya sama ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kalau di Al-Hajj ada huwanya. Kalau di Luqman langsung min dunihil batil. Bahwasanya Allah dialah yang hak, yang benar. Dan bahwasanya apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu batil, salah. Jadi yang Allah yang disembah itulah yang benar. Sementara yang disembah selain Allah itu batil. Itu harus kita yakini. Karena ya di zaman sekarang kalau kita tidak berpegang teguh kepada agama kita, sangat mudah kita disesatkan. Ada istilah semua agama mengajarkan kebaikan, cuman berbeda cara saja. Nah itu hal-hal seperti itu dikhawatirkan ujung-ujungnya kita nanti naudzubillah murtad atau ateis gitu. Atau pluralis. Orang muslim itu dalam bab akidah dia punya ketegasan. Ya. Punya ketegasan. Ketika diajak untuk mengikuti ritual upacara keagamaan agama lain, walaupun kita tidak ikut menyembah secara langsung patung misalnya, kita tidak boleh ikut. Kita punya sikap la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan nyembah ma ta'budun. Apapun yang kalian sembah. Sebagian ulama ma di sini mengartikan dengan man. Jadi aku tidak akan menyembah apapun, siapapun yang kalian sembah. Baik itu patung, pohon, dan lain sebagainya. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia tidak dipisah-pisahkan. Pokoknya yang menyembah selain Allah, baik menyembah malaikat, menyembah matahari, bulan, dan sebagainya, Nabi berlepas diri. Bahkan itu yang Nabi dakwahi dan perangi ketika mereka tidak mau diajak kepada Islam. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun nggak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Afwan. Tadi la a'budu ma ta'buduna minal asnam wal alihah az-zaifah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baik itu patung dan sembahan-sembahan yang palsu, yang bohongan. Dan mereka sendiri di beberapa kondisi mereka nggak percaya kepada patung-patung mereka. Sebagaimana kalau tidak salah pernah disampaikan sebelumnya, ketika mereka berlayar ya, mereka bawa patung-patung itu ke perahu sebagai bentuk mereka harapan orang-orang musyrikin ini, patung-patung yang mereka bawa itu bisa jadi penolong mereka. Tapi sayangnya ketika Allah beri mereka ombak, badai, dan lain sebagainya, orang-orang kafir ini baru merasa ternyata patung-patung ini nggak bisa nyelamatin. Kayaknya mereka buang. Karena mereka sadar saat itu. Patungnya mereka buang,
dan mereka ikhlas kepada Allah ketika diombang-ambing di lautan. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Ketika mereka kembali ke darat dalam kondisi selamat, mereka musyrik lagi gitu. Ini orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman sekarang pun tidak jauh beda. Bahkan sebagian ulama menyebutkan lebih parah. Jadi sembahan selain Allah itu, baik patung dan sebagainya itu, ilah zaifah, palsu. Dan mereka pun, yakni orang-orang non-muslim, menyerang balik kepada kita. Itu orang Islam. Mereka menyembah Ka'bah katanya. Ya. Atau mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa mereka lihat. Ini banyak juga argumen-argumen yang dilontarkan oleh mereka terhadap hal ini. Taib, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yakni ilah yang esa. Mereka pun nggak mau. Bahkan ketika Nabi mengajak kepada mereka ya, untuk hanya beribadah kepada Allah saja, mereka kaget ya. Aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Jadi ketika betul didakwahi, ayo nyembah Allah, mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka pun nggak mau diajak mentauhidkan Allah. Jadi kata Nabi SAW, kalian pun nggak mungkin mau menyembah satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang hanya Allah saja yang berhak untuk diibadah. Orang kafir dulu nggak mau. Bahkan jangankan menyembah ya. Ada pelajaran yang dari orang-orang terdahulu ya. Jangankan menyembah. Mereka ketika diajak untuk mengucapkan syahadat aja nggak mau. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang musyrik kafir. Kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena mereka ngerti. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menyembah hanya satu ilah. Dan itu mereka nggak mau. Gitu. Mereka nggak mau menyembah satu ilah. Makanya mereka nggak mau juga ngucapin la ilaha illallah. Mereka nggak mau hal tersebut. Jadi bagaimana mungkin bisa Nabi menyembah patung, kemudian mereka mau menyembah Allah. Mengucapkan la ilaha illallah saja pun nggak mau. Ya. Kemudian di sini diulangi lagi, wala ana abidum ma abattum minal asnami wal alihatil batilah. Aku tidak akan mungkin menyembah apa yang kalian sembah, baik itu patung dan
sembahan-sembahan yang batil. Wala antum abiduna mustaqbalan ma'bud. Dan kalian pun tidak mungkin menyembah selamanya yang aku sembah. Baik sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Jadi ayat ini turun terhadap orang tertentu dari musyrikin. Allah tuh tahu mereka nggak akan beriman kepada Allah selamanya. Artinya, ya mereka ngajak, ayo kamu menyembah Tuhan kami menyembah Tuhanmu, itu bukan memang untuk beriman kepada Allah. Karena agama kaum musyrikin itu agama main-main. Mereka sendiri mempermainkan agama mereka. Nggak ada keseriusan di dalam agama. Dan endingnya lakum dinukum waliyadi. Bagiku agamaku, ya kalian agama kalian, silakan. Punya prinsip ya. Bagi kalian agama yang kalian bersikeras beragama dengannya mengikuti. Dan aku pun punya agama yang aku tidak akan mencari lagi agama selain Islam. Dan di Al-Quran itu banyak sekali dalilnya ya. Orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Agama yang Allah ridhoi itu Islam. Dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga kita alhamdulillah sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan kita naudzubillah tersesat ya. Banyak orang-orang yang murtad dan sebagainya. Sehingga hikmahnya kita jangan merasa aman dengan godaan syaitan. Jangan kemudian wah saya mah insya Allah istiqomah dalam Islam. Tapi tidak hati-hati dengan syubhat-syubhat kafirin dan musyrikin. Akhirnya awalnya membenarkan sebagian ritual mereka. Oh iya ya, ternyata di agama lain juga ada seperti ini. Tertarik dengan agama mereka, lambat laun ya jadi murtad ujung-ujung. Dan itu banyak yang seperti itu. Karena itu faktor hidayah. Sebagaimana orang yang lain juga jadi mu'alaf karena hal-hal sederhana, seorang muslim juga tidak menutup kemungkinan jadi murtad. Ya. Makanya di sini hati-hati terhadap kita sikap ya, dalam bersikap terhadap agama lain. Taib itu surah Al-Kafirun ya. Taib selanjutnya. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Inna Karena syani. Rob. Kenapa Ustaz? Li di sini karena. Oh, karena. Maka tegakkanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abada. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna a'tainakal kautsar ay inna a'tainaka ayyuhan nabiyyu al-khairal katsira fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai nabi kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Wa min dzalika nahrul kautsari fil jannati alladhi hafatahu khiyamul lu'lu'i al-mujawwafi wa tinuhu al-misk. Di antara yang demikian itu yaitu sungai Al-Kautsar di surga yang ujungnya berupa kubah-kubah dari mutiara yang
berongga ya Ustaz ya. Al-mujawwaf. Apa? Al-mujawwaf ya? Iya. Iya, berongga. Terus? Fasholli li rabbika wanhar. Ay fa'akhlis li rabbika salataka kullaha. Oh, yang ini belum. Dan tanahnya yang tanahnya wanginya dari gimana ini? Dan tanahnya Berupa kasturi. Dan tanahnya adalah kasturi. Fasholli li rabbika wanhar. Ay fa'akhlis li rabbika salataka kullaha. Maka murnikanlah salatmu untuk Rabbmu seluruhnya. Wadbah dhabihataka lahu wa 'ala ismihi wahdahu. Dan sembelilah sembelihanmu semata-mata untuknya dan atas namanya. Inna syani'aka huwal abtar. Ay inna mubghiduka wa mubghidu ma ji'ta bih minal huda wan nur huwal muqatti'u asaru. Ya Ustaz, munqati'u. Huwal munqati'u asaru. Al-maqtu'u min kulli khairin. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang datang kepadamu berupa hidayah dan cahaya, dialah yang terputus pengaruhnya dan terhalang dari segala kebaikan. Iya. Ini surah Al-Kautsar barangkali termasuk di antara surah yang bersifat tasliyah ya. Tasliyah itu ada hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada motivasi, ada hal-hal yang menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujian-pujian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di Al-Quran banyak, umpamanya ketika Nabi disakiti, Allah sebutkan dulu umat-umat terdahulu mereka juga sama terhadap Nabi, menyakiti, memerangi. Hanya Allah berikan kabar tersebut dengan harapan Nabi menjadi kuat dalam berdakwah, dalam menjalankan amanah yang besar tersebut. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya kami akan memberikan kepadamu, wahai Nabi, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di akhirat, di antaranya surga. Ya. Surga Al-Kautsar. Ini sudah jadi bahasa ya. Surga Kautsar. Itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Dan mungkin kita juga, ya, kalau sebagai manusia biasa, kalaulah ada berita yang ditujukan kepada kita, kamu akan dapat A, B, C, D. Nah itu yang akan membedakan respon itu keimanan.
oh Nabi dapat surga Kautsar ya. Iya, itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga artinya itu berpeluang dapat nikmat, dapat surga. Allah banyak menjelaskan orang-orang yang beriman, beramal soleh akan masuk ke dalam surga. Ya. Artinya apa? Setiap orang itu Allah tuh sudah siapkan. Tinggal kitanya mau nggak menempuh sebab tersebut. Ya. Dan di sini disebutkan keindahan Kausar itu ciri-cirinya. Ini agar semakin termotivasi ya. Karena manusia ya terkadang atau lebih sering kalau sekedar baru diberitahu itu percayanya tidak terlalu besar. Selalu ingin yang real, yang langsung melihat dengan mata kepala sendiri. Allah gambarkan kondisi-kondisi surga. Walaupun pada aslinya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun syami'at. Tidak pernah terdengar seperti apa, tidak pernah terlihat, bahkan belum terbayang juga saking indahnya. Hanya disebutkan ciri-cirinya yang sebagian dari ciri-ciri tersebut merupakan keindahan yang disepakati. Contoh, mutiara. Nggak ada orang yang menolak keindahan mutiara. Siapapun pasti suka mutiara. Ya. Kemudian pemandangan sungai, pohon-pohon yang rindang, makanan-makanan yang mewah, tempat-tempat yang luar biasa. Pasangan-pasangan dan lain sebagainya dijelaskan. Itu untuk semakin kita semangat dalam meraihnya. Makanya kalau kita berbicara surga ya paling minimal kita baca bukunya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang tamasya ke surga. Hadil arwah ila biladil afrah. Ya. Agar kita semakin termotivasi. Dan biasanya kalau kita termotivasi dengan surga, itu meringankan beban dunia atau meringankan beban hidup. Karena kita nantinya akan membandingkan. Ya di dunia ya kita hanya sementara aja. Bahkan dibandingkan dengan hari-hari di akhirat seharinya 1000 tahun. Hidup kita di dunia gak nyampe sehari di akhirat. Jadi gambaran-gambaran surga itu agar kita lebih termotivasi untuk meraih. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengerian di neraka. Bagaimana dahsyatnya azab yang diberikan kepada penghuni neraka. Itu agar kita semakin takut. Dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak jauh dari itu. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dengan surga bagi yang taat dan mengancam dengan neraka bagi yang maksiat. Artinya ya dalam kita menasehati diri sendiri ya atau keluarga atau orang lain dibawakan hal-hal seperti ini, itu diharapkan hatinya bisa tersentuh. Hatinya bisa tersentuh. Dimulai dengan kita kabarkan ya kita ini akan mati. Ya. Kemudian kita ingatkan setelah mati itu ada apa. Itu mudah-mudahan jadi pintu hidayah. Sebagaimana Allah menyebutkan فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan memberikannya hidayah. Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Kata para ulama dalam sebagian tafsir, terbukanya hati untuk menerima Islam itu diantaranya sebabnya diingatkan mati, akhirat. Itu diharapkan seperti itu. Di akhirat gambarkan surga itu seperti apa, indahnya, kenikmatan-kenikmatan. Agar semangat beramal. Neraka bagaimana kengeriannya, agar hati-hati terhadap dosa. Taib. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah. Ya. Artinya murnikan, ikhlaskan karena Allah dalam salat. Dan yang lainnya, dalam ibadah yang lain. Kemudian sembelihlah sembelihanmu karena Allah dan atas nama Allah saja. Di sini penegasan tentang pentingnya keikhlasan. Tentang pentingnya keikhlasan dalam ibadah apapun. Di sini dibawakan dua ibadah. Ya. Pertama sholat, kedua sembelihan. Dan dua hal ini termasuk ibadah yang sering dilakukan. Sholat misalnya sering dilakukan. Sembelihan juga kalau tidak karena Allah, itu untuk selain Allah, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini marak ya, apalagi di Indonesia. Menyembelih untuk selain Allah. Untuk dipersembahkan kepada baik itu jin, penunggu suatu tempat. Mereka menganggap ritual sembelihan itu jadi sebab datangnya manfaat dan tercegahnya madarat. Kalau nggak nyembelih ini, nanti dewi dewanya ngamuk katanya, marah. Ini keyakinan-keyakinan ini masih banyak ya. Padahal sesembelihan itu persembahkanlah untuk Allah. Kan para ulama membagi ya, hukum sembelihan itu. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang haram. Yang haram ya kalau dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun zat yang disembelih itu binatang halal. Kerbau halal kan? Sapi halal. Tapi kalau kepalanya dipersembahkan untuk dewa laut, jadi haram. Ayam halal, tapi ayam kalau itu disembelih, terus dibakakak, ditaruh di rumah baru misalkan, atau di pabrik baru, atau di kamar baru, dengan harapan itu sebagai sambutan untuk jinnya, itu jadi haram. Bisa juga hukumnya mubah ya. Kita seperti punya sembelihan, punya hewan, kemudian kita sembelih, kemudian kita makan. Ya. Bisa juga sunnah, seperti menyambut tamu misalkan. Kita menyembelih binatang untuk menyambut tamu, menyuguhkan tamu, atau akikah, atau kurban. Ada juga yang wajib seperti nazar misalnya. Nah semuanya itu harus karena Allah. Ya. Dan telah masyhur, telah dikenal kisah yang
ya dikenal oleh kita semua tentang orang yang masuk neraka karena berkorban seekor lalat. Yang dijadikan objek korbannya hal sepele, ya, lalat. Nggak ada harganya lalat. Nggak ada orang yang jualan lalat. Dan nggak ada yang mau beli juga. Ya. Tapi ketika hal tersebut diiringi dengan keyakinan tertentu, nah ini keyakinannya ini. Orang yang dulu mempersembahkan lalat kepada upacara penyembahan patung-patung, mereka mempersembahkan lalat, walaupun hanya lalat, tapi yang dilihat bukan lalat, tapi keyakinan dia. Dan itulah yang menyebabkan orang ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian orang yang membencimu dan membenci agama Islam, membenci Al-Quran, dan itu pasti ada. Sepanjang zaman itu pasti ada. Baik membenci juru dakwahnya, da'inya, atau membenci ajaran. Itu pasti ada. Dan kalau sudah benci, nanti muncul ejekan-ejekan. Ya. Ejekannya bukan lagi ke dakwahnya, tapi ke masalah pribadi. Seperti Nabi di sini diejek karena keturunan beliau yang dari kalangan laki-laki Allah wafatkan di usia muda. Katanya ini estafet dakwahnya akan terputus. Padahal mereka lah yang terputus. Orang-orang yang kafir lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini Nabi merasakan hal-hal tersebut, ya. Dikata-katain gitu kan. Baik pribadinya ataupun isi dakwahnya. Terus apakah mungkin seorang itu berdakwah dan pasti diterima semua orang? Ya tentu tidak. Karena memang bukan itu yang jadi kewajiban. Orang berdakwah itu kewajibannya bukan harus yang dia sampaikan diterima oleh semua orang, bukan. Menyampaikan aja. Adapun nanti yang disampaikan tersebut diterima, alhamdulillah, nggak diterima ya tidak mengapa. Yang menerima jumlahnya banyak atau sedikit tidak mengapa. Membludaknya jamaah bukan berarti itu ukuran mutlak dakwah tersebut baik. Atau sedikitnya pengikut bukan juga itu tidak baik. Seperti yang dipegang prinsip ini oleh para ulama. Yang mereka tidak memikirkan perkara itu. Yang dipikirkan itu bagaimana risalah dakwah ini tersampaikan kepada umat. Umat jadi faham mana yang hak, mana yang batil. Selebihnya yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang cukup singkat ini, ya. Tapi kalau kita renungkan, ya banyak sekali pelajaran bagi hidup kita. Ya. Tapi mungkin mohon maaf untuk pagi hari ini hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang menambahkan atau mengkoreksi atau bertanya di bawah.
Baik, Umahat, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Atau via chat bisa. Baik, sepertinya tidak ada, Ustaz. Ya ada ya, alhamdulillah. Ini ayat-ayat ini ya tinggal kita banyak merenungkannya. Kita banyak merenungkan dan ya semoga jadi bisa kita bersikap semakin baik dalam agama kita. Terima kasih atas perhatian dan lainnya. Semoga mendapat kebaikan dari majelis ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, Umahat, alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Dan ini merupakan pertemuan terakhir di program Dirosat Al-Quran. Karena untuk 2 pekan ke depan sampai pertengahan Syawal kita libur dulu ya. Insya Allah nanti informasi kita aktif kembali akan kita sampaikan di grup. Jazakumullah khairan untuk kehadirannya dan segala partisipasinya selama ini. Mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Insya Allah kita bertemu lagi pada Idul Fitri. Semoga semua dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah ditutup sama Ustadz ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa jazakumullahu khairan. Ih, sedih banget.